dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mendengarkan homili ini, sebaiknya Anda terlebih dahulu membaca dari Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 26. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun seperti hari ini, kita secara khusus merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tetapi apa yang kita rayakan ini? Kita rayakan juga dalam Misa Kudus yang diselenggarakan atau dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari Minggu. Hari ini, marilah kita berusaha memahami lebih mendalam makna tubuh dan darah Kristus yang adalah Ekaristi. Kita ingin memperdalam makna Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus, dengan merenungkan kata-kata Yesus yang diucapkan oleh imam pada saat mengambil roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang nanti akan kita terima dalam penerimaan komuni. Saudara-saudari yang terkasih, liturgi adalah suatu ungkapan hubungan kita dengan Allah, tetapi sekaligus juga dengan sesama kita. Makna liturgi ini secara khusus berlaku untuk Ekaristi. Karena itu perayaan Ekaristi harus selalu diselenggarakan dalam konteks situasi dan kondisi sosial secara konkret di mana kita berada. Ekaristi bukanlah suatu urusan pribadi saja, atau hanya sekedar keperluan sendiri belaka. Nabi Amos misalnya dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai 25, dan Yesaya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 17 secara tegas mengecam setiap bentuk ibadat yang tidak ada hubungannya dengan keadaan sesama kita. Dalam kata-kata konsekrasi yang diucapkan imam dalam Misa Kudus, Yesus juga berkata, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Apa sebenarnya yang harus kita lakukan seperti yang dikehendaki Yesus itu? Apakah sekedar kenangan, memori, sebagai peringatan masa lalu saja? Dalam melaksanakan perayaan Ekaristi, imam harus mengulangi dan mengucapkan apa yang dahulu diucapkan Yesus pada waktu menyelenggarakan perjamuan malam terakhir. Bukan hanya itu saja, Yesus minta supaya kita, imam dan segenap umat yang menganggap dirinya murid Yesus, juga harus melakukan apa yang dilakukannya sendiri, yaitu melakukan perbuatan kasih. Dan perbuatan kasih yang dilakukan Yesus berupa pemberian dirinya sendiri seutuhnya. Memang dalam perjamuan malam, pemberian diri Yesus itu masih bersifat simbolis dan profetis, bagaikan lambang, yaitu dalam bentuk roti dan anggur. Tetapi dalam kenyataannya, roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya, yang merupakan kenyataan pada hari berikutnya, yaitu tatkala Yesus mati tergantung sambil mengeluarkan darah di kayu salib di Kalvari. Itulah makna sakramen Ekaristi. Walaupun dalam bentuk roti dan anggur, namun itulah diri Yesus yang seutuhnya.
Inilah perbuatan kasih Yesus yang harus kita lakukan untuk mengenangkan Dia. Mengenangkan Yesus bukan hanya mengingatkan saja, tetapi berarti bertindak dan berbuat seperti Yesus. Dengan demikian, merayakan Ekaristi sebenarnya berarti menunjukkan kesediaan kita untuk berbuat kasih kepada orang lain. Itu berarti bahwa kita harus menjadi Ekaristi bagi sesama. Kita harus sanggup menjadi roti yang dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, dan diberikan kepada orang-orang lain. Kita akan sungguh bersikap bertentangan dengan Ekaristi apabila kita merayakan dan menerima Ekaristi hanya dengan memikirkan kepentingan diri kita sendiri saja. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal lain yang harus kita renungkan, yakni mengenai piala darah Kristus. Kita ingat akan Yakobus dan Yohanes yang sebagai orang-orang muda mohon kepada Yesus melalui ibu mereka supaya diberi tempat sebagai orang penting di sisi kanan kiri Yesus. Yesus tidak marah, ia hanya bertanya, apakah kamu dapat meminum piala yang harus kuminum? Piala itu sebenarnya adalah simbol hidup yang harus dikosongkan dari kepentingan diri sendiri dan dihayati demi kepentingan orang-orang lain yang membutuhkan bantuan kita, yang kurang beruntung seperti kita. Piala yang harus diambil dan diminum isinya itu tidak lain adalah hidup yang harus diserahkan kepada orang lain, seperti dilakukan Yesus untuk orang lain. Yesus tidak menghendaki Ekaristi diselenggarakan sekedar sebagai peraturan ibadah, sebagai pelaksanaan perintah gereja. Dalam upacara perayaan Ekaristi, betapapun meriahnya, di tengah gereja yang dihias dengan sangat indah, disertai nyanyian kor yang sangat bagus, semuanya itu bukan kenangan akan Kristus yang sebenarnya. Apalagi tepuk tangan sangat merusak liturgi itu sendiri, yang beralih dari penghormatan kepada Allah kepada penghormatan kepada manusia. Kita masing-masing harus menyiapkan upacara Ekaristi sebagus, seindah, dan sebaik mungkin, yaitu dengan menghayati jiwa yang rela dan bersedia berbagi diri dengan orang lain seperti Yesus sendiri. Apa yang dilakukan Yesus? Rela memberikan dan mengosongkan diri bagi orang lain. Perayaan Ekaristi menjadi tidak bermakna apapun apabila dilepaskan dari hubungannya dengan keadaan masyarakat di mana kita berada. Kita tidak berada hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus berada untuk sesama kita juga. Bila tidak demikian, gereja akan menjadi gereja tertutup, gereja asing, gereja yang justru bertentangan dengan Ekaristi. Padahal Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak setiap hidup Kristiani. Dan Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa gereja hidup dari Ekaristi. Demikian juga Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa Ekaristi adalah sakramen cinta kasih. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil oleh Yesus untuk menjadi Ekaristi
bagi sesama kita. Menutupi homili ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.